salah satu di antara janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu fatardha, sampai membuat kamu ridho, sampai membuat kamu bahagia. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, wa qauluhu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Mengenai firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ay fid daril akhirah. Maksudnya adalah ketika di akhirat. Yu'tihi hatta yurdihi fi ummati. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasa ridho dengan kondisi umatnya. Wa fi ma a'addahu lahu minal karamah, termasuk juga balasan baik yang Allah berikan kepada beliau di hari kiamat kelak. Jadi maksudnya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap seluruh umatnya itu selamat di akhirat. Semua umatnya masuk surga, semua umatnya selamat dari neraka. Itulah harapan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih sayang beliau kepada umat beliau, sehingga beliau sangat ingin umatnya dalam keadaan selamat di akhirat. Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu fatardha, sampai membuat kamu ridho. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Nabi SAW merasa bahagia ketika seluruh umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Sehingga ini kenapa disebut sebagai ayat yang memberikan harapan terbesar, karena kita punya harapan semoga apa yang dijanjikan oleh Allah itu diwujudkan dalam bentuk umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang memperbaiki kondisi di akhir kehidupan. Karena seorang muslim yang sadar akan kehidupan yang kedua, dia meyakini balasan yang akan kita terima di kehidupan yang kedua itu tergantung pada apa jemaah? Bagaimana kondisi akhir saat kita wafat. Orang yang mati dalam keadaan baik mendapatkan husnul khatimah, maka masa silamnya yang mungkin isinya keburukan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang mati dalam kondisi buruk, maka masa silam dia yang mungkin pernah diisi dengan kebaikan bisa jadi nggak ada artinya. Karena penentu dari kehidupan di dunia adalah apa yang berada di ujung. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari kondisi ujungnya. Ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik, dan sebaliknya. Karena itu, perjuangan kita untuk menjadi seorang muslim sampai kapan jamaah? Sampai di ujung. Perjuangan kita untuk jadi orang baik, perjuangan kita untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan, perjuangan kita dalam beribadah, sampai di titik akhir kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ini wasiat yang diberikan oleh Allah. Kalaupun kita tidak bisa istiqomah dalam bentuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat, nggak bisa puasa tiap ajal, minimal ada satu istiqomah yang nggak boleh hilang. Istiqomah menjadi seorang muslim. Itu perjuangan terakhir agar seorang hamba punya syarat untuk bisa mendapatkan surga. Karena hanya orang mukmin yang berhak masuk surga.
Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hanya orang yang aslama wajhahu, yang dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dia seorang muslim, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, itulah orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dan Nabi SAW juga pernah menyampaikan ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus beberapa sahabat untuk menyebarkan pesan di sudut-sudut kota Mekah. Kalimatnya satu, innahu la yadkhulal jannah illa mu'min. Tidak boleh ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa unadi biha hatta sahila sauti. Aku pun meneriakkan kalimat itu di lorong-lorong kota Mekah sampai suaraku parau, sampai serak suaranya, untuk menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati kecuali dalam kondisi muslim. Ketika menafsirkan ayat ini, ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalimat ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai prinsip hidup. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang memiliki kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Sehingga ada yang sinkron antara nasib manusia di akhirat, bagaimana dia akan menghadap Allah ketika dibangkitkan oleh Allah, dengan kebiasaan baik yang dia bangun ketika dia masih hidup. Kaidah yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Karena itu, ujung yang baik butuh muqaddimah. Sehingga kalau kita tadi dikasih motivasi oleh Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu dilihat dari ujungnya. Kita juga perlu memperhatikan bahwa untuk mendapatkan ujung yang baik, perlu muqaddimah, perlu pengantar. Sebab Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan bagaimana seorang hamba itu beramal. Baik, sekarang kita akan lihat dulu berkaitan dengan ujung yang baik. Ujung yang baik, demikianlah perjuangan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu, jadilah hamba Allah yang baik, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Sembahlah Rabbmu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Ada perbedaan di kalangan masyarakat terkait makna al-yaqin. Yang satu pendapat yang benar, yang satu menyimpang. Saya dahulukan pendapat yang menyimpang. Sebagian ada yang memahami makna yakin ini adalah ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan tertentu yang disebut dengan tingkatan ma'rifat. Sehingga dia punya pemahaman manusia itu bertingkat. Tingkatan yang paling dasar namanya tingkatan syariat. Siapa yang berada di tingkatan ini, maka dia wajib menjalankan syariat.
wajib sholat, wajib puasa, wajib Jumatan, harus meninggalkan yang haram, dan seterusnya. Itu tingkatan apa? Syariat. Tingkatan yang paling rendah. Jadi orang yang komitmen dengan aturan itu dianggap tingkatan yang paling rendah. Atasnya thariqat. Dia naik untuk melakukan aneka riyadhah. Riyadhah yang dimaksud itu amalan tertentu. Lalu dia melakukan suluk, aneka suluk sesuai dengan yang dipesankan oleh gurunya. Dan itu beragam, Pak. Beda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang bentuknya poso mutih. Pernah kenal istilah poso mutih, Pak? Apa itu, Pak? Tidak mau mengkonsumsi apapun kecuali yang berwarna putih, ya. Susu, kerupuk, putih telur. Masya Allah. Bukan. Jadi hanya nasi putih saja. Selain itu nggak boleh. Maka nasi mandi yang warnanya kuning atau warnanya merah itu nggak boleh semua itu, ya. Hanya yang berwarna putih. Ada yang poso ngebleng. Sehingga 3 hari itu nggak boleh putus. Dan ada yang nggak boleh tidur selama 2 malam. Ada yang bentuknya dia suruh jalan. Dari Anyer sampai Panarukan. Ngecek jalan Dendles. Terus nanti mampir di titik-titik tertentu. Kalau suluk ini berhasil, maka dia naik punya derajat hakikat. Dia naik jadi hakikat. Ketika sudah naik jadi hakikat, dia mulai banyak menyendiri. Gak kumpul sama orang, lebih banyak di rumah, atau bahkan kadang ke gua-gua. Dan dia lebih banyak yang mereka sebut dengan at-tahannus. Ya seperti menurut mereka, proses ketika Nabi SAW mau dapat wahyu yang bertahan di gua Hira. Sudah? Kemudian naik lagi ma'rifat. Nah, kalau sudah ma'rifat, dalam keyakinan mereka sudah terjadi manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal itu bersatu, kawula hamba, Gusti Tuhan. Bersatunya antara hamba dengan Tuhan. Maka sudah bebas aturan. Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, Jumatan ngilang, katanya di Mekah. Padahal orangnya di kasur. Ini tahapan-tahapan mereka. Sehingga mereka meyakini manusia itu mengalami tahapan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, puncaknya nekat. Nah, kalau sudah nekat, sudah. Dia berani meninggalkan aneka yang diwajibkan dan melanggar aneka yang diharamkan. Bukti seperti ini banyak sekali dan mereka punya buku khusus. Ada salah satu tokoh mereka yang nulis buku judulnya Karamatul Aulia. Kumpulan karomah-karomah wali. Tapi ya kayak gitu, Pak. Kalau Anda baca ya seperti video-video halu yang sempat viral itu ya. Jadi punya ini. Secara logika hampir semua orang tidak akan percaya. Dan itu berlebihan. Karena sampai pada titik menyamakan wali sebagaimana layaknya nabi, bahkan lebih tinggi dari nabi. Baik. Nah, mereka menganggap kenapa orang boleh tidak sholat? Karena perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Berarti kalau sudah sampai yakin, tidak wajib menyembah Allah. Berarti dia sudah tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Karena sudah sampai titik yakin. Nah, yakin yang mereka pahami itu adalah tadi, keyakinan manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara hamba dengan Allah. Kita tinggalkan pendapat ini, karena ini jelas nggak benar. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia tertinggi, beliau beribadah sampai kapan? Sampai mati. Dan Rasulullah SAW tidak hadir salat jamaah. Itu hanya kurang lebih 3 hari. Karena sakit parah yang beliau alami. Selanjutnya atau sebelumnya beliau selalu ngimami salat jamaah. Hanya mungkin 3 hari beliau tidak hadir salat jamaah. Baik. Selanjutnya jamaah. Makna yakin yang kedua adalah al-maut.
makna yakin, yang kedua adalah kematian. Dan itulah tafsir ijma' ahlu sunnah. Sehingga makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Maksud al-yakin di sini adalah kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sebab kita punya tugas sebagai hamba Allah sampai kapan? Pensiun sebagai hamba Allah itu sampai kapan? Sampai mati. Nggak ada ceritanya sampai titik tertentu kemudian orang sudah selesai tugasnya sebagai hamba Allah. Nggak ada. Sebagaimana dia jadi makhluk Allah sepanjang hidupnya, baik dunia maupun akhirat, maka demikian pula dia menjadi hamba Allah sampai dia mati. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa titik terakhir ketika seorang hamba itu masih berbuat taat kepada Allah, itu bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Baik, kurang lebih seperti ini jamaah. Ada seorang, misalnya ini semuanya adalah para pendaftar untuk jadi takmir masjid. Di satu ruangan masjid ini, semua yang hadir mendaftar untuk jadi takmir masjid. Lalu ada tim seleksi yang akan menentukan siapa yang akan dipilih. Kira-kira jamaah, jika 90% yang ada di sini diterima, berarti sisanya 10% yang tidak diterima. Tim ini akan menseleksi dengan memilih yang mana, Pak? Yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik, dia akan pilih orang yang dia mau kasih kebaikan. Misalnya, ini kasihan ya, pengangguran, dia butuh dana, dia butuh kerjaan, dia butuh ini, dia butuh. Ya sudahlah, saya terima. Sehingga dia diterima itu salah satu di antara tujuannya apa? Ingin memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan. Daripada nanti dia pengangguran. Sudah? Maka kita bekerja untuk nanti mendapatkan balasan dari Allah. Ada nggak orang yang dijadikan oleh Allah pengangguran? Nggak mau sholat, jauh dari ibadah, nggak mau belajar agama, jauh dari nuansa ibadah dan ketaatan. Ada Pak? Banyak. Berarti mereka tidak diberi hidayah oleh Allah untuk dipekerjakan oleh Allah. Maka orang yang taat seperti Anda diterima di sebuah perusahaan yang itu akan memberikan gaji yang besar dan orang rebutan untuk mendapatkannya. Tapi nggak semua bisa dapat. Hanya yang dipilih yang boleh dapat. Gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW seperti itu. Innallaha idza arada bi'abdin khairan. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Jadi sebenarnya ketika seorang hamba itu berbuat ketaatan sampai di akhir hayatnya, atas kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepadanya, itu anugerah bagi sang hamba. Ibaratnya begini Pak ya, kalau orang bekerja di tempat kerja yang bagus Pak, gajinya gede, tapi nggak dapat pensiunan. Menjelang pensiun gimana Pak? Sedih nggak? Ada yang sedih, wah nanti saya jadi kehilangan pekerjaan. Terus kayak kalau pensiun ngapain? Sementara saya nggak dikasih apa-apa, tapi di situ gajinya gede. Anggaplah sebulan 500 juta. Tapi sudah bersih ya, dan Bapak nanti pensiun di usia 50 tahun. Udah? Ketika dia bekerja, dia masih bisa menikmati hasil itu.
Begitu mendekati 50 tahun, dia sudah ketar-ketir nih. Maka dia sudah berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk tetap bisa bertahan mendapatkan penghasilan. Karena dia nggak ingin begitu di ujung putus kebanyakan yang dia dapatkan. Maka hal yang sama seperti interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia mati. Sehingga dia dipekerjakan oleh Allah dengan diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dia beramal sampai di ujung. Maka pensiunnya itu kematiannya. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Menjadi hamba yang selalu komitmen di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW bahwa nilai baik dan buruknya hamba tergantung dari ujungnya. Baik, selanjutnya setelah kita sepakat akan hal ini, nilai baik dan buruknya hamba tergantung dari ujungnya. Dan untuk bisa mendapatkan ujung yang baik itu murni atas taufik dari Allah. Namun ujung yang baik ini butuh muqaddimah, butuh pengantar. Kalau pengantar hidupnya baik, maka nanti ujungnya akan diberi kebaikan oleh Allah dan sebaliknya. Berarti kita perlu melakukan perjuangan untuk menuju pengantar itu. Apa yang bisa kita lakukan jamaah agar kita bisa mendapatkan ujung yang baik dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, kita lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Kita lebih fokus untuk memperbaiki diri daripada ngurusi bagian yang mungkin kita tidak terlalu berkepentingan dengannya. Ada satu kebiasaan baik yang dilakukan, itulah yang akan dibawa sampai ujung hayat. Menjumpai beberapa ulama. Mereka sibuk dengan kebiasaan aneka kehidupan dunia. Mereka sibuk mencari dunia. Mereka sibuk berinteraksi dengan banyak orang. Nyaliling kemana-mana. Membangun bisnis. Sampai ketika sudah mencapai usia 40 tahun, mereka mengurangi semua aktivitas itu. Lebih fokus untuk persiapan dengan ibadah-ibadah sebagai bekal di hari tua. Karena orang kalau sudah mencapai 40 tahun, dia sudah dikatakan dalam Al-Quran, balagha asyuddahu, sudah mencapai puncak kedewasaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dia dalam kondisi berat. Wa wada'athu kurhan, dan ibunya melahirkan dia dalam kondisi kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kemudian masa hamil sampai menyapih selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qal. Sampai ketika manusia ini mencapai puncak kedewasaan, mencapai 40 tahun. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa puncak kedewasaan hamba itu di usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Makanya kalau misalnya ini dijadikan standar ya, untuk boleh jadi pemimpin harus di usia 40 tahun, itu ideal. Karena demikianlah karakter manusia. Di usia 40 tahun itu puncak kedewasaan. Baik,
Dalam posisi ini ketika 40 tahun belum ada perubahan, Pak. Misalnya 40 tahun masih seneng tontonannya nggak dijaga dengan baik, makanannya nggak dijaga dengan baik, aktivitasnya nggak dijaga dengan baik. Lanjutannya itu akan dibawa sampai mati. Sehingga pendidikan di usia 40 tahun itu batas. Apakah nanti akan dia bawa sampai di ujungnya, seperti apa perbuatannya, itu batasnya di usia 40 tahun. Baik. Karena itu jamaah, kita harus sudah bisa mulai untuk memikirkan diri kita. Anda mendidik diri sebagai bekal di usia mendekati ajal. Kalau kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil, SD, SMP, SMA, doktrin kita kepada mereka kan begini ya, kamu harus belajar, ini nanti sebagai bekal ketika kamu dewasa. Sudah? Apakah kalau sudah dewasa berhenti belajar? Belum. Yang dewasa harus belajar sebagai bekal nanti kamu menuju usia tua. Sebab ketika dewasa ini, dia masih punya kebiasaan buruk, bagian inilah yang nanti akan dibawa sampai ujung hayatnya. Bagian ini yang nanti akan dibawa sampai ujung hayatnya. Baik. Karena itu, jika sudah mendekati usia lanjut 40, 60 ke atas, sudah mulai fokus pada hal yang sifatnya bermanfaat untuk pribadi. Mohon maaf, saya sedikit menyinggung bagi mereka yang sudah usia pensiun. Kadang orang mengalami sindrom di usia akhir ya. Sehingga begini Pak, dia sudah pensiun. Dulu dia di kantor punya jabatan. Di instansi tempat dia kerja punya jabatan. Sekarang sudah nggak dipakai. Dia sudah nggak punya jabatan, bahkan pekerjaannya dia sudah berhenti. Di masyarakat mungkin dia sudah nggak dipakai. Nggak dipakai jadi ketua RT, nggak dipakai jadi ketua RW, bahkan penasihat PKK pun nggak dipakai. Sudah? Tapi kadang hasrat dia untuk selalu, saya pingin di depan. Saya pingin jadi pemegang keputusan dan seterusnya. Itu belum hilang. Dalam posisi ketika hasrat seperti ini belum hilang, di kantor sudah nggak dipakai, tempat kerja sudah nggak dipakai, di lingkungan sudah nggak dipakai, sasarannya apa? Masjid. Enggak, pokoknya saya harus jadi ini saja. Ada kayak gitu Pak? Nggak ada ya? Masya Allah. Baik. Ada yang seperti itu. Sehingga kadang ada orang yang dia pengen selalu gimana caranya agar saya selalu di depan, agar saya selalu menjadi pemimpin dan seterusnya. Nah barangkali kita perlu berpikir, apa manfaatnya? Sehingga kita harus rebutan untuk berada di depan. Suaranya harus selalu didengar. Barangkali kita perlu berpikir, gesekan-gesekan semacam ini perlu diakhiri. Karena sebentar lagi kita mau pulang menuju Allah Ta'ala selamanya dan tidak akan balik. Maka jangan nambahi beban dengan memperbanyak gesekan. Sebab gesekan itu pasti akan menimbulkan dosa. Sehingga mulailah untuk berpikir, saya lebih dari sebatas orang dewasa. Saya sudah lanjut usia dan sebentar lagi saya mau pulang untuk selamanya. Saya butuh bekal banyak. Jangan sampai nambahi beban yang justru menghalangi aktivitas untuk ibadah. Karena kalau orang itu sudah bermusuhan dengan yang lain jamaah, ibadahnya rasanya nggak nyaman. Mau ke masjid, nanti ketemu ini nggak cocok. Ketemu ini nggak cocok. Begitu Pak ya? Saya pernah dapat cerita ya. Ada bapak-bapak yang usianya semuanya 70-an. Beliau jadi takmir itu berapa periode? Mungkin 3 atau 4 periode gitu ya. Sampai akhirnya beliau sendiri merasa capek gitu ya. Kemudian menyerahkan ke yang lebih muda. Sudah, akhirnya diputuskan dalam rapat, ketua takmir diganti.
Begitu beliau diganti, ternyata memberikan efek perasaan. Ngilang dari masjid, Pak. Padahal dulu yang datang pertama, dulu yang beliau berusaha untuk buka pintu pertama, selalu datang pertama. Bahkan kadang yang adzan dan yang imam. Sehingga beliau termasuk orang yang rajin. Begitu nggak jadi ketua takmir, ngilang. Dan ngilangnya lama itu, sampai didatangi oleh DKM dan ditanya ada masalah apa dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Begitu orang kena penyakit sindrom tadi ya. Sehingga dulu dia mendapatkan jabatan, sekarang hilang, itu sampai merasa ada yang kurang. Nah yang seperti ini barangkali perlu kita hilangkan. Saya nggak dapat jabatan nggak apa-apa, nggak punya status nggak apa-apa. Saya lebih butuh bekal untuk menghadap Allah karena saya sebentar lagi mau pulang. Makanya kalau sudah lanjut usia, kok masih senang debat untuk hal yang tidak bermanfaat, ya mohon maaf, seharusnya dia mulai berpikir, kamu sebentar lagi mau pulang, jangan cari beban. Buat hidup ini lebih ringan, jangan malah cari musuh, banyak gesekan yang justru akan menghalangi ketika kamu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua jamaah, berlatih membiasakan amal soleh yang bisa dirutinkan. Berlatih membiasakan amal soleh yang bisa dirutinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang ghair mamnun. Ghair mamnun artinya apa, Dek? Kok ditanya garuk-garuk kenapa ya? Artinya tidak pernah putus. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Apa yang dimaksud orang yang beriman dan beramal saleh dapat pahala yang tidak pernah putus? Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip keterangan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini ulama tabi'in. Beliau menyebutkan, Ad-Dhahhak menyebutkan tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Faman amila salihan fi syababihi. Barang siapa yang rajin beramal saleh ketika masih muda. Ajrallahu lahu ma kana ya'maluhu fi syababihi inda haramihi. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala kepadanya sebagaimana rutinitas amal saleh yang dia lakukan ketika masih muda, saat dia di usia tua. Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala kepada hamba ini saat dia di usia tua, sebagaimana kebiasaan amal soleh yang dia lakukan di usia muda. Maksudnya kayak gini Pak, fisik ini Pak, makin lama makin sempurna atau makin berkurang? Makin berkurang. Kita semuanya sepakat ini badan pasti akan mengalami penurunan. Dengkul yang sekarang masih bisa kita pakai untuk rukuk, sujud, ditekuk masih nyaman Pak. Sekarang akan ada waktunya nggak bisa ditekuk. Pinggang yang sekarang masih normal, Anda bisa sujud dengan meletakkan muka di tanah sejajar dengan kaki. Karena masih bisa berfungsi. Akan ada waktunya di mana fisik ini nggak bisa berfungsi. Sehingga diajak ke masjid nggak bisa. Diajak sholat nggak bisa dengan sempurna. Nggak bisa rukuk sujud, bisanya di atas kursi. Yang dulu ketika masih muda, masih bisa diajak untuk berpuasa. Di usia lanjut, puasa rasanya berat. Saya kalau puasa, sudah begitu duhur itu demam. Saya pernah dapat, ada bapak-bapak usia 60-an ya. Beliau kalau puasa, asar ke atas itu badannya gergesi Pak, demam. Terus gimana? Sampai pada titik tertentu dia nggak sanggup puasa.
Maka pada kondisi ketika badan ini sudah nggak bisa diajak untuk melakukan ketaatan, nggak bisa diajak ke masjid, nggak bisa diajak puasa, nggak bisa diajak ini, Allah tetap memberikan pahala sebagaimana kebiasaan dia di usia muda. Walaupun dia tidak beramal. Sesuai dengan apa? Amal soleh yang menjadi kebiasaannya ketika di usia muda. Makanya ibadah, kalau ada orang bilang ya, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, ibadah itu tabungan ketaatan di hari tua. Sehingga kalau Bapak punya beberapa amal rutin ya, rutin misalnya sholat tahajud, rutin duha, rutin puasa Senin Kemis, rutin-rutin yang lain, sudah? Sampai titik tertentu kita nggak bisa, sudah Pak, saya sudah nggak sanggup lagi, badan sudah nggak bisa diajak untuk itu, ke masjid saja nggak bisa. Maka yang dulu menjadi rutinitas dia, pahalanya tetap mengalir. Walahum ajrun ghairu mamnun. Allah memberikan kepadanya pahala yang tidak pernah putus. Baik, selanjutnya yang terakhir. Memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbaiki sisa usia. Dengan mengubah kebiasaan, meninggalkan bagian-bagian yang buruk, dan mempertahankan yang baik. Mungkin kita nggak bisa nambah, tapi minimal mempertahankan. Tapi yang buruk tinggalkan. Ilustrasinya seperti ini, Pak. Kita kalau mau sholat, sebelumnya disuruh apa, Pak? Bersuci. Entah berwudu, mandi, atau tayamum bagi yang punya udzur. Sehingga sebelum menghadap Allah, bersuci. Ketika orang mau beribadah di pusat kiblat, di mana? Di Ka'bah. Persiapannya dari mana? Dari Mikot. Madinah itu jaraknya 450 kilo, Zulhulaifah, Bir Ali. Maka dia sudah persiapan dari Mikot, sudah pakai kain ikhram, meninggalkan semua larangan karena mau menghadap Allah di titik kiblat. Bagi mereka yang mau mati, dia menghadap Allah untuk selamanya. Maka sucikan lahir batin dengan cara bersihkan diri dari dosa. Makanya di akhir hayat kita perlu banyak tobat. Sehingga bagi mereka yang menyadari saya mau pulang untuk selamanya, maka sudah mulai saatnya untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Bersihkan diri ini, sucikan diri ini sebelum menghadap Sang Kuasa. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Fudail, kisah ini disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Fudail bin Iyad ketemu dengan seseorang, kemudian Fudail bertanya, "Kam ata alaika minas sanah?" Berapa usia Bapak? Orang ini menjawab, "Situna sanatan, 60 tahun." Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan, tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Berapa usianya, Pak? 40 tahun. Anda melakukan perjalanan selama 40 tahun. Sampainya kapan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu sisa usia kita berapa. Tapi siapapun yang diberi usia oleh Allah, hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Allah. Dan mohon disadari yang usianya sudah lanjut, sebentar lagi mau sampai. Spontan orang itu kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Fudail tanya, "Ta'rif ma makna? Tahukah kamu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi abidun, maka kita wajib hanya menyembah kepada Allah. Karena kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Fa inna mauqufuna indahu, maka kita akan berdiri di hadapan Allah. Wa inna mas'uluna indah, dan kita akan ditanya oleh Allah. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisap oleh Allah.
dan kita akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu makin ketakutan. Lalu beliau bertanya, famal hilah? Terus gimana caranya agar saya bisa selamat ketika menghadap Allah? Fudail kemudian menyampaikan sebuah pesan. Anda bisa catat pesan ini ya. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kata beliau, berbuat baiklah di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka kebiasaan burukmu di masa silam akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kau masih berbuat jahat di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum dengan kesalahanmu di masa silam dan kesalahanmu di masa mendatang. Diakumulasi. Tapi kalau di bagian akhir baik, yang dulu akan diampuni. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada 2 pertanyaan yang masuk. Untuk akhwat di bawah disediakan mikrofon. Bagi ada akhwat yang ingin bertanya, kami buka pertanyaan untuk 2 pertanyaan dari akhwat. Kami bacakan dulu untuk pertanyaan dari Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diperjelas dalil dari Allah akan memberikan pahala di usia tua atas ibadah rutin yang dilakukan ketika muda. Baik. Coba kita buka itu di surat apa, Pak? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat At-Tin. Kita buka surat At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah. Di surat At-Tin, ayat yang tadi kita baca, dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, warawa ad-Dhahhak anhu. Ad-Dhahhak, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas mengatakan, idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salati, katsiras siyami was sadaqah. Apabila seorang hamba di usia mudanya, dia banyak salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi. Kemudian dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan rutinitas yang dulu pernah dia kerjakan di masa muda. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana rutinitas dia ketika dia masih muda. Ini keterangan tafsir dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata beliau, wa humul ladzina adrakahumul kibar la yu'akhaduna bima amiluhu fi kibarihim. Mereka adalah orang yang sudah tua, maka dalam posisi ini mereka tidak akan dihukum dengan perbuatan yang dia kerjakan di usia tua karena dia punya kebiasaan baik yang dia kerjakan di usia muda. Maka Allah Ta'ala mencatat kebaikannya, wa tumha anhum sayyi'atuhum, dan dihapuskan dosa-dosanya. Allah ampuni karena dia masih punya kebiasaan baik di usia tuanya. Baik, karena itu kebiasaan buruk di masa silam. Siapa sih yang gak punya masa silam? Saya punya masa silam yang bapak ibu gak ketahui.
Anda punya masa silam yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan mungkin di antara kita punya masa silam yang kelam. Tapi mungkin tidak lebih gelap dibandingkan masa silamnya sahabat. Di antara mereka ada yang pernah mau membunuh Nabi SAW. Membenci Rasulullah SAW. Berbuat syirik, minum khamr, berzina, dan seterusnya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah pada umumnya. Dulu pernah memusuhi Rasulullah SAW. Tapi ketika jadi sahabat, mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Oleh karena itu, kita tidak sedang larut dengan masa silam. Semua punya masa silam. Tapi kita sedang memikirkan bagaimana kondisi masa mendatang dan perjuangan sampai di ujung usia. Dan demikianlah pesan yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Kalau orang punya aktivitas baik di masa muda, sampai pada titik tertentu dia nggak sanggup lagi melakukannya karena sakit disebabkan usia, pahalanya tetap mengalir. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan seluruh umat muslim. Bagaimana cara taubat yang benar? Apa hanya dilakukan kalau ingat dosa saja atau bisa setiap saat? Yang kedua, apakah sholat khusus taubat itu ada? Bagaimana cara taubat ketika berdosa? Apakah hanya dilakukan saat ingat dosa saja? Perintah taubat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang sempurna adalah taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang menyebabkan pelakunya punya tekad kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat itu. Dia menyesali perbuatan maksiat itu dan bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Demikianlah kunci dari taubat nasuha. Nah, tentu saja penyesalan itu muncul karena dia teringat dengan dosa yang dia lakukan. Kalau kemudian sifatnya global, mungkin penyesalan itu tidak timbul. Tapi kalau teringat misalnya, kenapa dulu saya pernah melakukan ini? Kenapa pernah melakukan ini? Contoh sederhana. Setelah dia paham tentang bahaya riba, paham tentang dosa riba, dia teringat, dulu saya pernah transaksi riba. Saya pernah berbuat riba, dan seterusnya. Saya pernah bermuamalah riba. Terus dia nyesal banget. Saya menyesal sekali, kenapa dulu saya seperti itu? Lalu dia berkomitmen tidak akan kembali lagi ke sana, tidak akan melakukan praktek transaksi riba. Itulah taubat nasuha. Sehingga dia tinggalkan semua riba dan dia berkomitmen tidak akan kembali ke sana. Nah, kalau kemudian dia tidak ingat akan jenis dosanya, mungkin dia tidak akan ada unsur penyesalan. Meskipun ada juga taubat yang sifatnya umum. Misalnya kita rajin membaca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana rutinitas Nabi SAW. Beliau rajin membaca istighfar. Terutama pasca turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di bagian akhir Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika astaghfir. Innahu kana tawwaba. Sehingga ada yang modelnya kita perlu ingat detail dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Menampakkan penyesalan terhadap dosa itu. Dan ada yang sifatnya taubat global. Untuk semua dosa yang pernah kita lakukan. Ada satu doa yang sangat bagus ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Doa ini disebutkan dalam sifat sholat Nabi SAW. Di bagian akhir tentang doa menjelang salam. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku untuk dosa di masa silam
dan dosa di masa mendatang. Ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa yang aku lakukan di tempat yang rahasia, nggak ada orang. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan di keramaian. Wa ma anta alamu bihi minni, dan untuk semua dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Karena kan kita banyak melupakan dosa, Pak ya. Sehingga banyak dosa yang kita kerjakan, kita sendiri nggak tahu kalau itu dosa. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Atau seperti istighfar yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Gimana kalimatnya? Istighfarnya Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Kemudian yang kedua, bukan syarat taubat harus salat taubat. Bukan syarat taubat harus salat taubat. Meskipun salat taubat hukumnya dianjurkan. Sehingga kalau ada orang taubat, kemudian dia sekaligus ingin salat taubat, silahkan. Dan itu hal yang dianjurkan. Wudu dengan sempurna, lalu dia menghadap Allah dalam salat, berusaha untuk khusyuk secara maksimal. Itulah salat taubat. Tidak ada bacaan khusus, gerakannya sama sebagaimana salat 2 rakaat yang kita kerjakan. Pada intinya adalah dia menghadap Allah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, tentang ciri orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila dia melakukan tindakan fahisyah atau melakukan perbuatan dzalamu anfusahum, mendolimi diri sendiri, dzakarullah, dia ingat Allah dengan salat. Salah satu tafsirnya dzakarullah adalah dengan salat. Wastaghfaru lidzunubihim, dan dia mohon ampun terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, bagian ini barangkali bisa dilakukan ketika kita merasa ingin bertobat kepada Allah dengan salat taubat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dari akhwat, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya 2 Ustadz, nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang pertama, kita di usia muda kita itu tidak rajin ibadah, bahkan belum menggunakan gitu ya. Tapi ketika usia 40 itu langsung berbalik, sudah menggunakan dan apakah Allah itu nanti akan tetap menjadikan kebiasaan yang dilakukan di usia 40 itukah di ujung hidupnya, atau yang usia muda seperti yang Ustadz sampaikan kalau misalnya ibadah. Kemudian bagaimana dengan foto-foto yang disebarkan dengan teman-teman yang Facebook gitu Ustadz ya, itu di luar kuasa kita. Takutnya itu menjadi dosa jariah ya. Dan satu lagi Ustadz, ini mungkin lumayan penting juga, karena kita sebagai ibu-ibu itu kan sering rajin Suaranya putus ya. yang kedua. Bisa diulang Bu yang kedua? Halo? Agak didekatkan mic-nya. Dipukul dulu biasanya mau bunyi ya. Mic-nya dipukul mau bunyi. Kedua, Ustadz, Baterainya habis ya?
Baik, kita coba bahas yang pertama dulu ya. Kalau ada orang yang dulu ketika masih muda, dia jauh dari agama. Bahkan waliyadzubillah, aneka kemaksiatan mungkin dia lakukan. Lalu alhamdulillah, di bagian akhir dari hidupnya Allah kasih hidayah, kemudian dia berubah. Sekarang sudah mulai banyak melakukan ketaatan, mengikuti sunnah, rajin belajar agama, dan seterusnya. Selanjutnya, beliau mempertanyakan nanti di ujung usianya itu bagaimana? Amal mana yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian ujungnya? Kita husnudzon kepada Allah. Pertama, saat Anda diberi hidayah, jadikan itu sebagai nikmat terbesar. Walhamdulillah, dengan selalu mensyukuri Allah. Alhamdulillah saya dikasih hidayah, alhamdulillah saya dikasih hidayah. Karena kita tahu bahwasanya dengan syukur, Allah akan menambahkan nikmat. Jangan sampai melupakan nikmat hidayah. Kalau kita ingin agar hidayah itu tetap bertahan pada diri kita. Sehingga sadarilah bahwasanya bisa bergabung di komunitas, mau belajar agama, dekat dengan orang-orang yang mau memperhatikan agama, itu adalah nikmat dari Allah. Ada beberapa kejadian di mana orang yang dulunya berilmu, tapi di akhir hayatnya dia ateis, menyimpang. Seperti Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis sebuah buku, yang buku itu sampai dikatakan oleh para ulama, laqad ishtara bi kitabil jannah. Orang ini telah membeli surga, dibayar pakai bukunya. Bukunya bagus sekali, judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Perhelatan antara Islam dengan ajaran paganisme. Dan buku itu sering jadi referensi dalam kajian-kajian tauhid. Tapi di akhir hayatnya Abdullah Al-Qasimi ini ateis, matinya ateis. Syekh bin Baz pernah ditanya, kok bisa ada orang seperti itu? Lalu beliau memberikan kesimpulan, bisa jadi dia tidak mensyukuri hidayah. Lalu Allah cabut hidayah itu. Karena orang ketika tidak bersyukur kepada nikmat, bisa jadi nikmat itu dicabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambahkan. Kalau kalian kufur, ingat azabku berat. Dan bentuk azab itu adalah nikmat itu dicabut. Maka kalau kita sadar hidayah ini nikmat, selalu ingat-ingat Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah. Jadi jangan sampai kita merasa kita punya jasa, ya, kita bisa taat, tapi kita taat karena murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah. Ini bentuk husnudzon kita kepada Allah. Jadi kita syukuri nikmat itu. Kemudian yang kedua, pasang husnudzon berikutnya adalah kita yakin kalau saya berbuat baik, Allah pasti akan memberikan balasan yang baik. Karena Allah nggak ingkar janji. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sehingga kita terus menjaga kebaikan itu. Semoga Allah pilih amal baikku inilah sebagai amal penghujung hidupku. Itu sebagai bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga dengan husnudzon itu sama dengan menjaga semangat. Kita menjaga semangat. Bapak kalau disuruh kerja oleh seseorang, ayo Pak, Bapak saya terima kerja di tempat saya, part time nggak apa-apa, nanti boleh dikerjakan di rumah. Dapatkan gaji, misalnya pakai selebaran yang di perempatan-perempatan ya. Dapatkan gaji 6 juta per bulan. Ya. Ada orang yang tertarik karena dia pengangguran. Baiklah saya bekerja. Tapi sampai detik-detik terakhir kok kayaknya nggak ada tanda-tanda mau dibayar. Gimana kira-kira? Mutung dia. Dia akan mutung, pesimis. Karena dia suudzon sama yang menawarkan pekerjaan. Ketika dia sudah bekerja sekian hari, kok kayaknya nggak ada tanda-tanda mau dikasih. Kira-kira gimana? Berhenti dia. Kita sebagai hamba Allah, yang husnudzon kepada Allah yakin, kalau saya rajin pasti Allah akan kasih dengan kebaikan. Itulah husnudzon. Tapi yang suudzon, kadang mutung. Dia sudah beribadah, sudah rajin beramal soleh, tapi kok rezeki masih seret. Pekerjaan susah, gaji nggak tambah-tambah.
utang makin banyak, anak sakit-sakitan. Akhirnya apa? Dia berhenti untuk melakukan ketaatan. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Sampai jadi novel kalau nggak salah ya. Tuhan izinkan aku untuk apa istilahnya? Izinkan aku untuk durhaka. Sehingga menurut dia, saya sudah lama bekerja untuk Tuhan, tapi nggak ada perubahan hidup. Maka saya menarik diri untuk bekerja dari Tuhan, dan saya bekerja untuk diri saya sendiri. Padahal hakikatnya ketika dia tidak taat kepada Ar-Rahman, dia mentaati setan. Karena nggak mungkin dia ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah, kemudian dia lepas. Nah, hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya dan mentaati setan. Baik, karena itu Anda husnudzon bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita menjaga ketaatan. Lupakan masa silam karena kita tidak sedang diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam. Tatap masa depan, semoga di depan makin cerah dengan banyak melakukan aneka ibadah dan ketaatan. Wallahu alam. Nah, untuk foto-foto di medsos, baik bapak maupun ibu ya, yang punya foto nggak karuan atau yang karuan, itu tolong segera dihilangkan semuanya. Bagaimana Pak kalau foto itu ada sama teman dan seterusnya, Anda sampaikan ke mereka, tolong foto saya ini dihilangkan, saya nggak ridho kalau ini ada. Oh, tapi kan fotomu bareng saya, kan? Kalau dihilangkan nanti saya ikut hilang. Ya sudah, gambar saya di crop. Kalau tinggal kamu kan terserah kamu, tapi saya nggak ridho kalau foto itu disebarkan. Kalau Anda sudah memperjuangkan itu, kok masih ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang lain yang menanggung dosa yang menyalahgunakan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup. Sambungan yang tadi. Iya, Terakhir ya Bu. ya. Jadi ini terkait mungkin saya terutama ya, ke ibu-ibu yang lain, bagaimana hukumnya kita itu belanja di pasar yang sekarang itu banyak beredar di pinggiran jalan atau bagian jalan. Apakah itu hukumnya halal atau haram ya Ustadz? Karena kan cara tidak langsung ya, karena pasarnya itu memang di jalanan itu, walaupun nggak di tengah, tapi kan sudah makan badan jalan gitu. Mungkin kadang juga ada yang jualan buah di pickup itu kan dia juga dibanyakan bagian jalan gitu ya. Apakah kita halal gitu ya untuk belanja atau beli di jalanan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara aturan boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh, tapi kita semuanya mendukung ya. Karena kan banyak orang yang berpikir daripada saya ke pasar yang jauh, nah ini di depan rumah, dekat rumah ada kan gitu. Sehingga dia sendiri juga nggak mempermasalahkan, pemerintah juga kadang tidak mempermasalahkan. Dipermasalahkan nggak sama pemerintah? Tidak, ditindak nggak ya? Dibiarin aja. Baik, jadi kata kuncinya begini. Wilayah yang itu menjadi tempat umum. Ada 3 hal yang perlu kita bedakan. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Saya punya buku judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Itu membahas tentang apa hukum pasar di trotoar, pasar di pinggir-pinggir jalan termasuk Car Free Day. Gak cuma di tengah sampai di tengah, gak cuma di pinggir ya, sampai di tengah. Ya. Itu boleh atau tidak? Maka bedakan 3 ini. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Untuk fasilitas umum yang boleh hanya memanfaatkan. Anda berjalan di mobil atau menggunakan mobil di jalan ya. Anda menggunakan mobil di jalan itu yang mana? Memanfaatkan. Sebagaimana yang lain juga turut memanfaatkan. Tapi kalau parkir di tengah jalan menguasai, apalagi dipasangi balkon misalnya. Ini untuk tempat parkir saya. Padahal itu di jalan. Di depan rumah, kasih balkon, ya, kasih tenda untuk tempat parkir kendaraannya. Itu menguasai. Kalau memiliki lebih parah lagi, bahkan dia sampai jual segala. Ya? Dan pelanggaran seperti ini banyak di masyarakat.
Pertama yang memiliki. Kadang ada fasilitas negara dijual, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Rumah dinas dijual ada nggak, Pak? Hah? Padahal boleh nggak itu dijual, Pak? Tapi itu sudah jadi budaya ya, Pak. Nah, budaya buruk kenapa dilestarikan? Kalau kita sepakat itu pelanggaran, seharusnya kan kita tinggalkan. Bukan malah dilestarikan. Masalah misalnya, ya ganti kompensasi karena sudah perbaikan dan seterusnya, itu mungkin bisa ditransaksikan, bagian itu. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Karena ini milik negara, milik umum. Anda memiliki nggak boleh. Dan bagian dari memiliki adalah menjual. Yang kedua, menguasai. Ini juga nggak boleh. Mohon maaf, contohnya mereka yang pasang tenda untuk jualan di trotoar. Ya. Sampai itu sudah ada patok-patoknya. Gitu ya. Sehingga setiap sore dia datang langsung tinggal masang bambu-bambu atau besi-besi, patok-patok, selesai. Gitu. Patoknya itu nggak dihilangin. Ini menguasai ini. Sampai sekian bagian dari trotoar hilang. Karena dipakai warung tenda. Kayak gitu ya. Nah, penguasaan seperti ini tidak boleh. Ya? Yang ketiga, memanfaatkan. Ini boleh. Nah, menjual di pinggir jalan itu terhitung menguasai atau memanfaatkan, tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau sifatnya hanya memanfaatkan, boleh. Apa Pak dasarnya? Ibnu Qudamah pernah membahas ini. Beliau menyebutkan, sudah menjadi tradisi kaum muslimin sejak masa silam, di mana mereka melakukan praktek itu diridhoi oleh semua, baik awamnya maupun ulamanya. Antara Masjidil Haram dengan hotel itu penuh dengan pasar. Itu dari dulu. Kalau dulu kan mungkin hotelnya tidak seperti kita ya. Tapi di kota Mekah sudah banyak bangunan-bangunan yang disewakan dulu. Sehingga mereka kalau datang dari luar kota, kemudian haji atau umroh, maka di lorong-lorong jalan kota Mekah itu banyak penjual-penjual. Kata Ibnu Qudamah, awamnya maupun ulamanya semuanya tahu. Dan mereka membiarkan. Maka itu jadi urf masyarakat bahwa menjual seperti ini hanya tidak masuk kategori menguasai, tapi sifatnya memanfaatkan. Ya meskipun nanti jadinya menggeser sebagian hak pejalan kaki. Cuman kan pejalan kaki juga merasa nyaman dengan itu, sehingga saat pulang ke hotel, lihat kok ada 10 real ya. Baju 10 real, Masya Allah. Dan dia menikmati karena mau dipakai oleh-oleh. Iya Pak. Yang mahal kan nggak kuat dia. Nggak cari yang 10 real ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.